saya itu 5 bersaudara dan sendirinya yang lulus SMA. Kita bisa melihat ada beberapa gap tentang yang bersekolah dan yang tidak bersekolah. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya ingin seluruh anak Indonesia itu terdidik, karena dengan pendidikan kita bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dan kita bahkan bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Saya Hilyatul Aulia Syahrul, boleh dipanggil Ila. Aku berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suatu hari ketika aku masuk sekolah, anak-anak di sana itu kita punya latar belakang yang berbeda. Salah satunya itu temanku. Dia putus sekolah, lalu dinikahkan sama keluarganya. Padahal dia salah satu siswa yang cerdas. Kenapa? Salah satu generasi yang bisa jadi mungkin suatu hari dia menjadi seorang presiden yang membangun Indonesia, yang memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Harus putus sekolah dan harus dinikahkan, dan itu yang membuat saya miris. Aku punya suatu proyek bernama Mari Mengenal Dunia, di mana kita mengajak orang-orang serta teman-teman di sekitar kita untuk datang ke perpustakaan kita, membaca bersama, dan juga memberikan cerita-cerita inspirasi tentang orang-orang sukses di luar sana. Program kami ini berfokus pada usia anak-anak SD. Kita juga ingin mendorong teman-teman sekitar kita untuk berani bermimpi tinggi dan bersekolah tinggi. Karena di tempat saya itu anak-anaknya itu nggak berani sekolah tinggi. Di sana itu ya perempuan nggak usah sekolah tinggi. Ujung-ujungnya juga balik ke dapur. Mindset ini yang ingin kami ubah. Kami ingin perempuan itu adalah ibu generasi, perempuan yang akan membangun bangsa ini ke depannya. Dulu pertama kali membuat Mari Mengenal Dunia itu sendirian. Tapi lama-lama saya mikir, mungkin saya nggak bisa sendirian, saya harus cari bantuan dari teman-teman. Akhirnya saya ajak teman-teman sekelas saya. Terus karena waktu itu juga saya masih menjabat sebagai pengurus OSIS, saya ajak teman-teman saya, dan kegiatan Mari Mengenal Dunia ini dimasukkan dalam program kerja kami. Di tengah-tengah perjalanan proyek itu juga banyak naik turunnya. Salah satunya itu ketika ada penolakan dari warga sekitar, dari teman-teman saya sendiri, karena proyek saya ini bertempat di sekolah. Karena di sekolah juga masih banyak rak-rak kosong. Jadi saya berinisiatif untuk mengisi rak-rak itu. Ketika saya mengisi rak-rak itu, teman-teman itu mengebuli saya. Mereka ngelempar-lemparin buku dan bawa pulang buku tanpa seizin, terus nggak dipulangin. Pertama buka perpustakaan itu nggak ada yang datang. Minggu kedua cuma 3. Hal itu membuat saya pengen putus asa. Terus yang memotivasi saya itu kutipan dari Samratul Langit. Dia pernah bilang, manusia itu dihidupkan untuk menghidupkan manusia lainnya. Suatu hari ada seorang tetangga saya, namanya Selvi, dia baru kelas 4 SD. Dia datang ke rumah saya. Akhirnya saya mengajak dia ikut perpustakaan. Tiba-tiba aja dia datang ke rumah saya minta buku sendiri. Terus saya bilang, katanya kamu nggak pengen sekolah tinggi. Terus dia bilang, kan kakak bilang perempuan itu akan jadi seorang ibu, dan ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Dan saya bilang, terus sekarang cita-cita kamu apa? Terus dia bilang, cita-cita saya sekarang itu saya pengen jadi dokter, biar buat klinik gratis, buat ngobatin orang-orang di desa kita. Dalam Mari Mengenal Dunia tidak ada yang namanya pemimpin. Semuanya itu jadi pemimpin saja, jadi pemimpin serta anggota. Jadi kita juga bikin forum, kita diskusi tentang bagaimana baiknya Mari Mengenal Dunia. Dan saya juga bukan pengambil kebijakan, karena kebijakan yang kami ambil atau ide-ide langkah-langkah yang kami jalankan di Mari Mengenal Dunia itu adalah pendapat kami bersama. Jadi menurut saya pembaharu itu adalah seseorang yang berani membuat suatu pembaharuan, yang punya inisiatif luar biasa untuk memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik, berguna bagi dirinya sendiri bahkan orang lain. Ingat, dunia itu senantiasa berubah, apalagi sekarang kita berada di zaman modern. Perubahan itu sangat cepat. Kita harus menjadi seorang pembaharu. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi seorang pembaharu, modal awalnya itu kita harus punya kesadaran dan kepekaan. Kemudian kedua, kita harus punya keberanian dan semangat. Dan kita juga harus punya kekuatan.